Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Surah 18 masih belum beranjak dari ayat 1. Fokus. Nama Allah, sadar Allah sesaat. Ada sebuah pepatah tasawuf yang berbunyi, Man wajadallaha faqad wajada kulla syai'. Wa man faqadallaha faqad faqada kulla syai'. Barang siapa yang mendapatkan Allah, maka dirinya telah mendapatkan segala sesuatu. Dan barang siapa yang kehilangan Allah, maka dirinya akan kehilangan segalanya. Karena segala sesuatu di dunia ini adalah milik Allah. Apa kata Allah? Dunia ini, alam semesta ini adalah percikan dari nur ilahi, nur Muhammad, dan kata lain. Kapan orang yang sudah mengenalinya, maka ketika memandang sesuatu di jagat raya ini adalah memandang nurnya. Jadi yang terpandang adalah wajhullah, sang pencipta. Ketika kita melihat, menyaksikan peristiwa tabrakan atau membunuh, peristiwa pembunuhan dengan kata lain, maka yang terpandang itu jiwa langsung memandang yang punya kain, memandang yang punya energi, memandang yang sang pemilik semesta, alam semesta ini. Karena tanpa ada kejadian apapun, melainkan sudah ditulis Allah lah pelakunya. Hanya saja, apakah hamba ini sadar kalau kita ini dikasih hukum sebab akibat, hukum ikhtiar, usaha, paham, kenal Allah tapi enggak upaya, ya bunuh diri namanya. Orang datang mau bunuh dirinya, malah dia itu tidak lari dengan ikhtiar. Orang yang sudah mengenal Allah, maka tentu dia akan ketemu 1, 2, 3 kali dengan Allah. Ketika selalu bertemu, maka akan timbullah benih cinta, kata ulama rohani. Cinta, akhirnya asik terlena. Makanya seorang mukmin sejati itu karena sudah dekat dengan Allah, merasa asik setiap saat, maka yang lain ini tidak terpandang, tidak pengaruh. Kok dunia ini tidak terpengaruh. Ketika sudah mesra dengan Allah, pemilik dunia ini, maka alam semesta ini akan mesra padanya. Makanya ada pepatah semboyan orang sufi itu, hadis kalau kalian ini, man khafa Allah khafahu kullu syai'.
barang siapa yang takut sungkan sama Allah, maka akan disungkani oleh segala sesuatu dunia ini. Karena semuanya adalah percikannya. Semuanya adalah kawasannya. Jadi barang siapa yang mencintai Allah, maka akan dicintai oleh alam semesta ini. Itulah kelebihan daripada ma'rifat yang sudah sering bertemu, kemudian dapat cinta yang mengundang ridhonya. Maka segala sesuatu ini, kata ulama rohani, akan tunduk, bahkan mencintainya. Bahkan bukan hanya di dunia ini. Makanya ada seorang kekasih Allah itu, ada yang mengatakan, ya Allah, kalau saya ini dengan kata lain mau taruh di mana saja, di surga iya, di neraka iya. Yang penting melihat engkau ya Allah. Yang penting mengisi engkau setiap saat sebagaimana saya menyaksikan engkau setiap saat di dunia. Masya Allah, tabarakallah. Tetapi sebaliknya, ketika seorang hamba kehilangan Allah, maka dia akan kehilangan segalanya. Kehilangan Allah artinya tidak mengenali Allah. Bahkan dalam salat pun tidak kenal sama Allah. Hanya kenal namanya. Wajah menghadap kiblat, mata menghadap tempat sujud, tapi hatinya tidak menghadap kepada Rabbul Izzah. Tentu Rabbul Izzah itu punya apa? Punya sifat. Panjang sifat yang sudah ada dalam diri ini. Rabbul Izzah itu telah memancarkan af'alnya, asma'nya, sifatnya dalam diri ini. Ketika seorang hamba sholat, karena dia tidak kenal Allah, maka dia tidak akan merasa, bahkan tidak paham bagaimana caranya. Jadi sholatnya adalah tidak bisa menghadap sama Allah. Hanya dirinya, hanya bodinya saja. Rohaninya tidak menghadap Allah. Karena memang tidak kenal Allah. Itu karena Allah ranahnya ada di dimensi hakikat dan ma'rifat. Mudah-mudahan bermanfaat.